Citra, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini? Kami harap kawan Citra selalu dalam kondisi yang sehat ya, dimanapun kawan Citra berada. Sore hari ini kita bertemu dalam satu program berjudul Santai Sore bersama Citra Husada dengan saya, Dr. Dea. Dalam acara hari ini kita akan mengundang salah satu dokter spesialis di Rumah Sakit Citra Husada untuk membahas informasi seputar kesehatan. Tidak lupa, kami selalu mengingatkan kawan Citra untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kawan Citra berada, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Kali ini kita akan membahas tentang kanker serviks. Kenapa kok kanker serviks kita bahas sore hari ini? Karena kanker serviks atau mulut rahim sendiri itu merupakan penyakit kanker dengan jumlah penderita tertinggi kedua pada wanita setelah kanker payudara. Menurut data yang diambil dari Global Cancer Observatory WHO, didapatkan data sebesar 36.000 jumlah kasus baru pada tahun 2020 dari total jumlah populasi yang diperiksa 273.000. Wah, jumlah kasus yang tinggi sekali ya. Apa sih kanker serviks? Kenapa kok jumlahnya bisa tinggi sekali? Apakah penyakit ini bisa dicegah? Mari bersama-sama kita mengupas tuntas tentang kanker serviks bersama dengan pakarnya. Sore ini kita akan mengundang salah satu dokter spesialis kebidanan dan kandungan, Dr. Noviliana SPOG. Selamat sore dokter. Sore Dokter Dea. Oke, gimana kabar sore hari ini dok? Alhamdulillah, kita harus selalu sehat ya. Oh ya, Dok, harus selalu sehat dokter. Oke, teman-teman, tonton terus Santai Sore bersama Citra Husada sampai selesai ya. Apa sih dok yang perlu kita tahu tentang kanker serviks sebenarnya? Kanker serviks atau kanker mulut rahim adalah suatu keganasan yang mengenai mulut rahim. Kita biasa menyebut mulut rahim atau leher rahim atau serviks. Mulut rahim ini adalah suatu bagian yang menghubungkan antara vagina dengan rahim. Penyebabnya dari kanker serviks ini 99% disebabkan oleh virus, yaitu Human Papilloma Virus atau HPV tipe 16 dan 18. 90% pasien yang terpapar HPV secara spontan akan mengalami remisi atau perbaikan apabila memiliki imunitas yang baik ya dok ya. Tapi 0,8% sisanya selama jangka waktu 10 hingga 30 tahun bisa berkembang menjadi kanker serviks. Oke, lengkap sekali ya dok. Berarti pertanyaan saya selanjutnya nih dok, siapa aja sih dok orang yang punya faktor risiko tinggi nih dok kena kanker serviks dok? Baik, wanita yang memiliki faktor risiko untuk terjadinya kanker serviks adalah wanita yang melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia yang sangat muda, pada usia di bawah 20 tahun. Kemudian pada wanita yang memiliki banyak anak atau multipara, pada wanita yang bergonta-ganti pasangan seksual, dan pada wanita yang memiliki riwayat keluarga dengan riwayat kanker. Apa aja sih dok gejala dari kanker serviks nih dok? Jadi dokter Dea, gejala dari kanker serviks ini tergantung dari stadiumnya. Apabila pada stadium dini biasanya justru tidak menimbulkan gejala apapun, sedangkan kalau sudah stadium lanjut justru akan menimbulkan berbagai macam gejala seperti perdarahan setelah berhubungan, perdarahan setelah menopause, atau ada perdarahan di antara dua waktu haid, jadi perdarahan di luar waktu haidnya, atau ada keputihan yang berbau, nyeri perut hingga nyeri ke pinggang atau ke panggul. Jadi kalau waktu stadium awal tuh malah kita sebenarnya nggak sadar ya dok kita kena kanker serviks atau enggak, karena memang gejalanya nggak jelas kadang ya dok. Betul, justru ketika kita sudah mendapatkan pasien dengan berbagai gejala tersebut, tentunya sudah ke fase stadium lanjut, minimal stadium 2. Sedangkan untuk stadium 1 kita biasanya tidak mendapatkan gejala apapun, sehingga di sini pentingnya pencegahan dari awal. Dok, gimana sih cara kita mendeteksi dini nih dok tentang kanker serviks nih dok? Jadi deteksi dini pada kanker serviks bisa melalui IVA test, bisa juga melalui pap smear test, atau yang saat ini mulai dikembangkan adalah dengan menggunakan metode tes HPV DNA. Oh oke dok, ini kan berarti tentang pemeriksaannya ya dok. Betul. Mungkin selain pemeriksaan ada nggak sih dok pencegahan lain yang bisa dilakukan untuk kita mencegah terjadinya kanker serviks ini dok? Pada dasarnya pencegahan terjadinya kanker serviks tentunya yang pertama kali adalah deteksi dini itu sendiri ya dok ya. Dengan deteksi dini tentunya kita akan mengetahui dari awal apakah ada kemungkinan ke arah kanker atau yang dinamakan lesi prakanker itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagi anak perempuan yang belum menikah terutama usia 9 sampai 13 tahun, ini bisa kita
berikan vaksin HPV dan efektivitasnya memang jauh lebih baik daripada diberikan pada mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kemudian yang ketiga adalah dengan gaya hidup sehat, tentunya menjaga berat badan ideal, kemudian olahraga yang teratur dan pola makan yang seimbang. Oke dok, di situ belum menyebutin ini dok tentang ibu hamil. Boleh nggak sih dok ibu hamil itu divaksin HPV dok? Jadi memang sampai saat ini untuk ibu hamil belum direkomendasikan untuk pemberian vaksin HPV. Oke. Kalau misalnya dok, ibu hamil ini sebelum hamil dia udah vaksin HPV, terus setelah bulan berikutnya dia tahu kalau dia hamil, itu untuk vaksin yang selanjutnya dia gimana dok? Jadi untuk vaksin dosis selanjutnya bisa dilakukan setelah ibu ini melahirkan ya dok ya. Jadi memang vaksin HPV ini akan jauh lebih baik diberikan pada mereka yang belum menikah atau belum melakukan hubungan seksual. Bisa tadi pada usia 9 sampai 13 tahun, atau misalnya kita mau punya rencana menikah nih 1 tahun ke depan, ya sebaiknya segera dilakukan vaksin HPV itu sendiri sebelum kita menikah. Oke dok, berarti vaksin HPV itu berapa kali dok dilakukan? Vaksin HPV pada dasarnya diberikan tergantung dari umurnya ya dok ya. Kalau pada usia 9 hingga 13 tahun tadi hanya diberikan sebanyak 2 dosis pada bulan pertama dan bulan ke-6. Sedangkan pada usia 14 tahun lebih kita bisa memberikan dengan 3 dosis pada bulan pertama, kedua, dan ke-6, atau bulan pertama, ketiga, dan ke-6 tergantung dari jenis vaksin yang kita berikan. Oke, itu tadi kan cara kita mencegah kanker serviks nih dok. Betul. Kalau buat orang yang udah kena kanker serviks nih dok, bisa nggak sih dok sebenarnya kanker serviks ini disembuhkan dok? Gini, kanker serviks itu adalah satu-satunya kanker yang bisa dicegah ya dok ya. Pencegahannya tadi sudah saya paparkan. Nah, sekarang kalau untuk disembuhkan gimana dok? Kalau disembuhkan tentunya tergantung dari stadium saat kita mendiagnosis. Kalau pada stadium awal, stadium 1, 2, tentunya kita bisa melakukan tindakan pembedahan. Sedangkan pada stadium lanjut seperti stadium 3 dan stadium 4, ini biasanya kita lakukan radiasi atau penyinaran dan juga pemberian kemoterapi. Tentunya semakin dini kita mendiagnosis stadium kanker serviks, maka peluang untuk kesembuhannya semakin besar. Berarti ini disarankan sekali untuk para wanita nih ya dok, karena memang dari stadium awal dari penjelasan dokter tadi nggak diketahui gejalanya karena nggak tampak ya dok. Jadi sebaiknya memang dilakukan pemeriksaan itu tadi ya dok, deteksi dini kanker serviks ya dok. Betul, bagi para wanita yang sudah melakukan hubungan seksual memang sebaiknya melakukan pemeriksaan pap smear ini secara rutin ya dok ya, setidaknya setiap 1 tahun sekali. Oke dok. Jadi kesimpulan dari perbincangan kita sore hari dengan Dr. Novi adalah yang pertama bahwa kanker serviks ini disebabkan oleh virus yang namanya human papilloma virus, dan kanker serviks ini sebenarnya bisa loh dideteksi sejak awal dengan pemeriksaan. Ada pemeriksaan yang namanya IVA test, pemeriksaan pap smear, atau tadi yang terbaru namanya adalah pemeriksaan HPV test. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan vaksinasi HPV. Untuk kawan Citra yang masih penasaran nih tentang kanker serviks dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa langsung datang aja ke Poli Spesialis Obstetri dan Ginekologi Dr. Novi di Rumah Sakit Citra Husada. Terima kasih loh dokter, waktu yang udah disempetin sore hari ini dok. Oke, sama-sama dok. Oke dokter. Oke kawan Citra, sampai ketemu lagi di acara kita yang selanjutnya ya kawan Citra. Stay safe everyone.